Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini masih dalam pelajaran kedua, yaitu tentang pesan Quran surah An-Nasr. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama di dalam surah An-Nasr. Pokok-pokok isi surah An-Nasr adalah: 1. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan minta ampunan kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Anak-anakku yang saleh dan saleha, pada zaman Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi banyak menghadapi perlawanan. Para pengikut Nabi ada yang diusir, difitnah, sampai diperangi dan dibunuh. Sebenarnya, jumlah orang kafir lebih banyak dibandingkan orang-orang yang sudah beriman pada masa itu. Meskipun berjumlah lebih sedikit, pengikut Nabi Muhammad SAW tetap berusaha dengan tegar. Nabi Muhammad menenangkan hati pengikutnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menurunkan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Karenanya, tak ada satupun orang mukmin yang gentar menghadapi perlawanan, tekanan, ataupun intimidasi dari orang kafir. Setiap menjalankan salat, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong mereka dalam berdakwah. Terbuktilah dalam beberapa peristiwa ketika Rasulullah SAW sudah terdesak diperangi. Walaupun jumlahnya sedikit, kemenangan tetap berpihak kepada orang mukmin. Contoh peristiwa tersebut diantaranya saat perang Badar. Jumlah tentara Rasulullah SAW hanya 1.000 orang, sedangkan tentara Quraisy 3.000 orang. Pada saat perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentara berupa malaikat yang tidak diketahui oleh orang kafir, sehingga pengikut Rasulullah SAW memperoleh kemenangan yang gemilang. Pada cerita ini, kita ketahui bahwasannya kita harus tetap percaya, bersabar, dan yakin bahwasannya Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang selalu ingat kepadanya dan selalu menjalankan segala perintahnya. Ada 2 hal yang dicatat di dalam surah An-Nasr ini saat setelah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dan orang mukmin memperoleh kemenangan. Yang pertama adalah
orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Nah, masuk Islamnya orang-orang musyrikin Mekah juga didorong oleh sikap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang bersikap toleran serta cinta damai. Di sini kita ketahui bahwasannya Nabi dan para sahabat memberikan contoh terbaik untuk kita menjadi seorang muslim bersikap toleransi dan cinta damai, walaupun sebelumnya kita memiliki musuh yang sangat amat benci kepada kita. Di saat dia mendapatkan hidayah dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita bersuudzon kepada mereka, dan kita harus tetap bersikap positif, toleransi serta cinta damai kepada mereka. Kemudian yang kedua, orang-orang mukmin membaca tasbih karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perasaan rendah hati. Membaca tasbih adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin melalui Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih dengan membaca kalimat subhanallah dan beristighfar dengan membaca astagfirullah, sebab kemenangan yang diperoleh oleh para kaum muslimin dari kaum musyrikin Mekah yang memusuhi Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya. Gunanya agar kita menjadi orang yang tidak sombong atas kemenangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan tersebut bukan semata-mata dari kekuatan kaum muslimin, tapi semua itu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bisa menang terhadap kaum musyrikin Mekah. Selanjutnya, sikapku atau sikap kita adalah kita harus selalu bersyukur apabila mendapat kegembiraan. Sebagaimana telah kita pelajari, barang siapa orang yang bersyukur, Allah akan memberikan nikmat yang lebih atau menambahkan nikmatnya bagi orang-orang yang suka bersyukur. Untuk tugas hari ini adalah kerjakan ayat berlatih. Ayat berlatih 1 dari nomor 1 dan nomor 2, kemudian ayat berlatih 2 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.